Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya malu Bapak Ibu sekalian, miris hati ini ketika dengar Pak Aidil tadi menyampaikan bahwa kita punya utang ke kontraktor. Sebenarnya bukan kita ini, karena ini sudah masjid, sudah wakaf, sudah diperuntukkan untuk Allah. Iya. Maka apakah kemudian kita yang tinggal di Baruga ini membiarkan ini terjadi? Tentu tidak, Pak. Iya. Skenario Allah begitu indah sehingga akhirnya tanggal 10 atas kerja keras panitia, kerja keras seluruh yang terlibat, subhanallah. Dan alhamdulillah Allah selamatkan saya juga bisa tiba dengan selamat tadi pagi jam 8 saya dari Bandung. Iya. Untuk mengisi tabligh akbar ini, saya sampai 5 kali pertemuan dengan panitia, termasuk dengan Pak Aidil beberapa kali. Saya bilang tidak benar, Pak. Iya. Rasa-rasanya malu. Kita mayoritas muslim. Di kompleks Bukit Baruga ini ada 2000 kakak lebih. Saya katakan, berapa banyak masjid kita bisa berta'awun, Pak. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika Masjid Bin Bas dibangun, kita semua terlibat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika kemudian Masjid Andalas dibangun, kita semua terlibat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ketika kemudian masjid di belakang Muhammad Pasha Maghfirah terbangun, kita juga wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Walaupun memang hampir dari semua masjid termasuk Muhammad Pasha di belakang, kemudian Masjid Bin Bas, ada saja orang-orang yang tidak mau melibatkan orang lain karena bilang biarlah Ustaz, saya saja. Tapi kalau ada yang mau sumbang-sumbang Ustaz, tidak apa-apa. Iya. Tapi hari ini masjid yang sangat amat strategis sekali, Kodong. Tempatnya ini, Pak. Hari-hari kalau saya lari pagi atau lari sore, pasti saya melihat masjid ini, muncul perasaan, kenapalah ini masjid? Ya, ini mohon maaf, isi hati saya, Pak. Saya sudah sampaikan ke Pak Aidil, harus to the point, apa adanya saja, Bu. Saya sampaikan, kenapalah masjid ini tidak jadi-jadi? Ya. Apalah gerangan ini? Kenapa ini kodong masjid? Ya. Ataukah memang sengaja ditunggu momentum ada tahun tertentu supaya bisa dipakai? Tapi bagus nih bangunannya, saya lihat terbentuk nih, subhanallah, unik lagi bentuknya, rasa-rasa joglo, masya Allah, indah sekali. Nanti akan ada kolam-kolam ikan di sekitar kita, subhanallah. Tapi perasaan ini muncul ketika Jumat. Saya ingat sekali, saya ceramah subuh di Masjid Ukhuwah di dekat rumah saya. Saya kebetulan di Kayu Agung tinggal, Bapak Ibu sekalian. Iya. Saya ceramah di sana. Saya bertanya, siapakah ini sebenarnya penanggung jawabnya masjid di Java? Kenapa belum jadi-jadi? Bahkan subhanallah Bapak Ibu sekalian, saya di awal mengira ini masjid punyanya Pak Budiman yang rumahnya di sebelah kita. Jadi saya bilang, tidak bisa digaru-garu ini masjid, gak ada orang tahu punya. Terserah dia kapan dia mau selesaikan. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang sama juga pikirannya. Dia kira ini masjid tidak boleh kita menyumbang, tidak boleh kita bersedekah. Ternyata Bapak Ibu sekalian, beliau ya sudah bersedekah sangat banyak sekali, mengeluarkan 200 juta ya, hampir 300 bahkan untuk masjid ini. Rasa-rasanya kita malu. Iya. Kalau ada rumah Allah ngontrak Bapak Ibu sekalian. Iya. Ngontrak sama kontraktor. Apa artinya ngontrak sama kontraktor? Berutang. Iya. Subhanallah. Iya. Ini sesuatu yang masya Allah membuat hati ini Bapak Ibu sekalian menjadi miris, menjadi malu sama Allah. Ya Allah, ini kita di hari Jumat setelah sholat asar di bulan Rajab Bapak Ibu sekalian, bulan mulia yang Allah katakan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaq
khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Subhanallah, hari Jumat setelah sholat asar di bulan Rajab, Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul hari ini di rumah Allah yang masih punya utang sama manusia. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau kita berta'awun alal birri wat taqwa, saya rasa kita akan bisa, Bapak Ibu sekalian. Grup-grup WhatsApp kita, Instagram kita, Facebook kita, ibu-ibu majelis taklimnya Bu, ya, kita gerakkan, share foto, video ajakan untuk menyumbang pada masjid ini. Bahkan Masya Allah, baru tadi pagi saya posting di Instagram, sudah ada 6 jamaah kontak saya, ada yang mau bawa semen. Bahkan tadi baru-baru sekali saya kasihkan nomornya Pak Fahriansyah, ditelepon Ustadz, ada 200 sak semen, ada yang mau bawa macam-macam, ada yang mau kirim uang sekian puluh juta. Allahu Akbar. Hanya lihat di Instagram, mereka bukan warga Baruga, tidak tinggal di sini, tapi karena mereka orang beriman, Bapak Ibu sekalian, dan tahu betul hadis Nabi SAW, barang siapa yang membangun rumah Allah di dunia, maka Allah bangunkan istana baginya di surga Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, walaupun sebesar batu kerikil, Bapak Ibu sekalian, pahala itu sudah tercatatkan seperti membangun istana di surga Allah Azza wa Jal. Di sini ada gurunda kami Ustadz Dr. Ahmad Hanafi, yang Masya Allah membersamai rumah beliau dekat sekali dari sini. Di sini banyak guru-guru kita, ada Ustadz Muhammad Ikhwan Jalil di Balitai. Di sini bahkan ada Ustadz-Ustadz di Baruga 2 yang Masya Allah hari-hari kalau mau pulang, kebetulan azan, kebetulan di sini agak macet karena orang lalu lalang ke Baruga 2, mereka bisa singgah sholat di sini. Berapa banyak Pak warga Baruga depan lari pagi, lari sore sampai di belakang, khususnya sore. Yang saya perhatikan, subhanallah, kalau azan maghrib kesulitan orang cari masjid, mau ke Andalas terlalu jauh, mau ke Ukhuwah apalagi, mau ke Binbas susah. Inilah tempat yang Masya Allah amat sangat strategis, Bapak Ibu sekalian. Saya meminta kepada kontraktor, bayangkan, sudahlah kita berutang, saya masih sempat minta satu hal sama Pak Asri. Saya bilang, Pak Asri, tolong Pak Asri kasih papin blokkan Kak Kodong bagian depannya saja. Mudah-mudahan tanggal 10 nanti Pak Asri, insya Allah hari Jumat kedua di bulan Rajab, biidznillah lunas mi utang-utang Pak Asri. Insya Allah. Saya sudah mulai Pak di grup WhatsApp saya di belakang bersama bapak-bapak Kayu Agung, sudah terkumpul hampir 100 juta lebih. Ada yang 10 juta, saya sudah sampaikan kepada Pak Aidil. Insya Allah nanti akan penyerahan Pak. Saya berharap bapak-bapak yang punya grup-grup WhatsApp, kirim fotonya Pak. Tidak kita tahu Pak, Bu, tidak kita tahu, kirim foto flyernya. Ada rekening masjid di situ, bukan rekening pribadi, langsung atas nama Masjid Jabar Rahmah. Kita yakin Pak, niat kita ini bukan lagi membebaskan utang manusia, tapi utang rumah Allah. Masjid berutang sama kontraktor Allah. Dan begitu baiklah hatinya Pak Asri itu. Iya, uang sudah 800 juta, dia talangi dulu pakai uang perusahaannya. Saya yakin itu adalah amat sangat berat. Tapi sekali lagi saya doakan Pak Asri dengan perusahaannya. Ada beliau datang di sini? Ada Pak Asri atau ada istrinya datang? Iya. Kita doakan Pak Asri, sampaikan salam saya di hari Jumat yang kata Rasulullah, ada satu waktu di hari Jumat tidaklah seorang berdoa kecuali Allah akan jawab doanya, yaitu setelah sholat asar di hari Jumat. Insya Allah nanti di saat berdoa akan kita khususkan juga untuk keberkahan Pak Asri dan perusahaannya yang telah banyak membantu masjid ini, Bapak Ibu sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, lihatlah ayat yang dibaca oleh adinda kita tadi dalam surah An-Nur, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun
dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Lihatlah ayat ini Bapak Ibu sekalian. Iqamis shalah, itaiz zakah, yakhafuna yauma, itu terwujud ketika ada buyutnya. Fi buyutin, ketika ada rumahnya. Muncullah ibadah-ibadah, Pak. Ketika ada rumah berdiri, rumah Allah ini tegak. Ketika rumah ini berdiri atas izin Allah, ketika dibangunnya sebuah masjid, maka yakinlah ibadah itu akan saling tarik menarik satu sama lain. Dimulai dengan fi buyutin azinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Amalan pertama yang akan banyak ada di masjid adalah orang-orang yang datang mengingat Allah. Orang akan berkumpul Pak di sini mengingat Allah. Bahkan Masya Allah tabarakallah, saya sampai sampaikan pada Pak Aidil kemarin, Pak, di belakang ini masih ada sisa tanah Pak. Kita bangun 2 lantai. Lantai 1 itu ada 2, kamarnya imam dengan istrinya, lalu satu lagi kamarnya ustadz guest house. Kalau ada ustadz dari luar bisa menginap di situ. Lantai 2-nya kita bangunkan tahfidzul Quran, minimal bisa tampung 20 sampai 30 orang yang anak-anaknya mengaji. Kita pilih anak-anak dari pulau, anak-anak yang jauh dari Konawe, Wakatobi, Luwuk Banggai, yang kemudian mereka mau menghafal Al-Quran di sini secara gratis. Saya katakan sampailah kemudian amal jariah itu terus mengalir. Di masjid ada yatimnya, ada ustadznya, ada tahfidnya. Itulah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Disebutlah nama Allah. Beruntunglah orang yang ada uangnya pada temboknya, pada gentengnya, pada tehelnya, pada karpetnya. Uang-uang yang masuk dari orang-orang saleh. Yang kalau kita meninggal Pak, rekening kita habis, akan dipakai oleh keluarga kita. Tapi yang akan terus bertahan Bapak Ibu sekalian, yang akan terus membersamai kita adalah amalan soleh kita semua. Amalan yang kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam, kalau anak cucu Adam itu meninggal, inqata'a amaluh, terputus semua amalan mereka, illa min salas, kecuali 3 amalan. Shadaqatun jariyah, sedekah jariah. Inilah sedekah jariah kita. Amalan pertama yang tidak akan terputus Bapak Ibu sekalian. Masjid ini salah satunya. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian, di mana ada masjid dibangun, Anda tahu lokasinya, Anda tahu pengurusnya, ikutlah walaupun seberapa yang Anda mampu, karena itu akan menjadi amal jariah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, selain Anda dibangunkan rumah di surga Allah, istana di surga Allah, Anda diberikan oleh Allah kemudahan mendapatkan transferan pahala. Setiap orang yang salat, setiap orang yang ruku, setiap orang yang sujud di rumah-rumah Allah itu Bapak Ibu sekalian, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha. Orang-orang bertasbih di dalamnya, berzikir mengingat Allah bil guduwi wal asal, pada waktu petang dan pada waktu pagi. Rijalun la tulhihim tijarah, ada laki-laki. Apalagi kita laki-laki, anak-anak muda ini Masya Allah yang hadir ya. Kita punya kewajiban ke masjid. Rijal, Allah mengatakan laki-laki yang sejati itu solatnya di masjid. La tulhihim tijarah, yang mereka tidak tergoda, tidak tertipu dengan perdagangan, wala bai'un, jual beli, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Maka di zaman Nabi SAW, seorang kakek tua datang kepada Nabi SAW menanyakan tentang bagaimana dirinya yang sudah tua, buta pula, bertongkat pula, lalu menanyakan, alimisli ya Rasulullah, apakah orang sepertiku ya Rasulullah masih juga wajib ke masjid?
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal sami'tan nida? Apakah masih terdengar suara azan? Kata kakek tua tersebut, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan fa'ajib. Kalau begitu jawablah azan itu, tetaplah berangkat ke masjid. Subhanallah. Ini untuk orang yang sudah tua, buta, sudah bertongkat, masihlah mereka wajib ke masjid. Apalagi mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, Java 1, Java 2, Java 3, saya sering sekali lewat. Banyak sekali jamaah saya tinggal di Java ini. Allahu Akbar, rata-rata mereka punya anak-anak usianya 10 sampai 20 tahun yang kuliah di Unhas, yang kuliah di UMI, ada yang kemudian kuliah di Unismu, ada yang SMA di mana, ada yang SMA di mana, ada anak Atirah, ada macam-macam mereka. Di mana mereka mau sholat Bapak Ibu sekalian? Jangan biarkan mereka terbiasa sholat di rumah kalau mereka anak laki-laki. Ajarkan mereka mengenal rumah Allah, mengenal masjid, karena mereka dididik untuk ke masjid. Al-Hasan dan Al-Husain diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid, bahkan ikut berjamaah. Bahkan suatu ketika Rasulullah memperlama sujudnya sampai para sahabat bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah memperlama sujudnya? Setelah salat Rasulullah menjelaskan, tahukah kalian mengapa sujud itu terasa lama, wahai para sahabatku? Kata Rasulullah SAW, karena ada Al-Hasan dan Al-Husain di pundakku yang sedang bermain-main, dan saya tidak ingin menyakiti mereka, mengganggu permainan mereka. Maka saya perlama sujud saya sampai mereka turun dari pundak saya. Allahu Akbar. Ini menjadi potensi Bapak Ibu sekalian, terkhusus kita warga Baruga. Kita mayoritas muslim Pak. Bersyukur sekali saya menginisiasi muslim di CPI, muslim di Pantai Losari, muslim di kawasan Tanjung Bunga. Demi Allah, saya menginisiasi. Hanya ada satu masjid yang terpojokkan di sana, selain masjidnya Pak Aksa di Cengho. Tapi ada satu masjid di Tanjung Bayang, jauh ke dalam. Mereka sudah dari tahun 2000 sekian sudah ada tanah di dekat pom bensin di samping TSM. Sudah bertahun-tahun Pak. Izinnya masih terus bermasalah dengan GMTD, punyanya Lipo Group. Masih bermasalah dengan lahan, masih bermasalah dengan penolakan di sana. Susahnya lah di sana bangun masjid. Demi Allah saya sampai ketemu pengurusnya sampai ketemu wali kota, sampai ketemu gubernur Bapak Ibu sekalian. Sampai detik ini tanah itu belum bisa diapa-apakan. Cobalah kita lihat. Beruntungnya lah kita di Baruga. Belum apa-apa, yayasan Ibu Fatimah Kalla sudah keluarkan uang 300 juta. Betul Pak Edil? Baru dibangun 300 juta langsung dari yayasan, mensupport kita punya masjid. Betapa indahlah kita tinggal di kawasan ini Pak. Tapi masa kita biarkan masjid kita terus seperti ini? Toilet belum jadi, masjid masih punya utang. Allahu Akbar. Iya. Pokoknya saya bilang dalam hati saya, ya Allah, ndak pulang ke ini ya Allah, kalau ndak lunas utang masjid ya Allah.